Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi dasar sistem kontrol, yaitu pada kontrol PID motor DC dengan Simulink. Pertama saya mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 1. Kita masuk ke materi atau slide yang pertama. Di sini ada PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu adalah teknik pengaturan daya dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle sinyal digital. Nah, prinsip kerjanya yaitu sinyal akan tetap 0 atau 1 atau on off, tetapi lamanya on dalam satu periode akan diatur. Kemudian jika duty cycle-nya besar, dan duty cycle yaitu adalah lebar pulsa, jika si duty cycle-nya besar, maka motornya ini akan lebih cepat berputar. Nah, jika duty cycle-nya kecil, maka motor akan menjadi lebih lambat. Kemudian PWM ini digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC pada percobaan PID. Cara kerja PWM yaitu PID akan menghasilkan nilai output, misalnya dari 0 sampai 255, kemudian nilai yang dihasilkan tersebut akan dikonversi menjadi duty cycle PWM. Di sini misalnya pada PID-nya itu misalnya 120, maka motor akan diberikan PWM yaitu sebesar 47%. Kemudian jika PID-nya 200, maka motor diberi PWM 78%. Dan jika PID-nya ini 0, maka motor akan dalam keadaan off, atau di sini motornya itu akan mati. Kemudian PID ini tidak akan langsung mengendalikan motor, tapi dia akan menghasilkan angka yang dapat diubah menjadi PWM. Kemudian cara kerja pada microcontroller. Di sini microcontroller seperti STM32 dan Arduino menggunakan timer yang bekerja sebagai berikut, yaitu timer naik dari 0 hingga nilai top, misalnya di sini 99 untuk nilai topnya. Kemudian nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai CCR atau compare register. Nah, si CCR ini berfungsi untuk mengatur dari lebar pulsanya. Kemudian dia akan menentukan kapan outputnya akan berganti, misalnya dari high menjadi low. Jadi seperti itu untuk CCR. Kemudian jika timer lebih kecil dari nilai CCR-nya, maka outputnya itu akan menjadi high. Kemudian jika timernya ini lebih besar dari CCR-nya, maka outputnya itu akan menjadi low. Nah, jadi CCR atau compare register ini berfungsi untuk menentukan kapan si outputnya ini akan berubah, misalnya dari high menjadi low. Kemudian selanjutnya ada encoder 2 pin, yaitu adalah rotary encoder incremental yang menghasilkan dua sinyal digital, misalnya sinyal A dan B. Nah, fungsinya itu untuk mengukur kecepatan putaran motor atau mengukur RPM, kemudian untuk mengukur posisinya juga. Nah, cara kerjanya yaitu di sini misalnya pin A dan pin B tadi akan menghasilkan pulsa kotak dengan perbedaan fasa yaitu 90 derajat. Maka jika A mendahului B, maka motor akan berputar maju, atau motor misalnya berputar searah jarum jam. Kemudian jika sebaliknya B mendahului A, maka motor pun akan berputar dengan arah yang berlawanan atau berputar mundur. Kemudian jumlah pulsa dalam satu periode itu adalah resolusi encoder. Kemudian kita akan masuk ke materi MATLAB function, yaitu none to zero. Di sini dalam simulasi atau MATLAB, kadang sebuah variabel itu akan menjadi none atau not a number. Nah, akibatnya pembagian dengan 0 atau ini tuh diakibatkan oleh pembagian dengan 0 atau data yang
tidak diketahui. Nah, tujuan dari kita memakai MATLAB function untuk mengubah non to zero ini, yaitu untuk mengatasi nilai yang tidak valid, kemudian akan menjaga grafik menjadi tetap stabil, kemudian akan mencegah PID menghasilkan nilai ekstrim karena inputnya itu none. Yang tadi none itu adalah not a number. Jadi di sini kita menggunakan MATLAB function untuk mengubah none menjadi zero. Kemudian ada salutation dan integral anti wind up. Di sini salutation ini digunakan untuk membatasi output dari PID. Misalnya PWM-nya minimalnya 0 atau PWM maksimalnya itu 255. Nah, kemudian untuk wind up ini, di sini jika errornya itu besar, maka komponen integral akan terus menumpuk. Nah, sementara output itu sudah mencapai batas maksimumnya. Nah, ini disebut sebagai integral wind up. Nah, tujuannya yaitu yang pertama menjaga respon PID agar tetap stabil, kemudian juga menghindari overshoot yang besar. Kemudian selanjutnya ada PID, yaitu singkatan dari proporsional integral derivatif. Di sini untuk proporsional atau P-nya itu berfungsi untuk mengalihkan error dengan KP, kemudian akan meningkatkan kecepatan responnya. Kemudian untuk integral di sini akan menjumlahkan error dari waktu ke waktu dan akan menghilangkan error steady state-nya. Kemudian untuk derivatif akan memprediksi arah gerakan dari sistem, kemudian juga akan mengurangi overshoot. Oke, jadi cukup segitu untuk penjelasan dari materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan masuk ke simulasinya. Di sini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, di mana di sini kita akan membuat blok untuk PID speed dan untuk PID posisinya. Oke, di sini kita akan membuat untuk yang PID speed terlebih dahulu. Langsung aja untuk bloknya kita memerlukan banyak botol seperti sebelumnya. Kita memerlukan konstan juga dan juga slider. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat blok PID speed-nya. Sini kita memerlukan sum, kemudian kita ubah untuk sumnya menjadi plus minus. Kita ubah menjadi error. Kita taruh dulu, kita simpan dulu di sini. Lalu kita memerlukan divide. Kemudian
kita pakai konstan lagi, kita hubungkan dengan slider. Ini kita sambungkan, lalu kita membutuhkan yang namanya saturation. Kita ubah ini menjadi proporsional, lalu kita akan memakai Goto untuk nilai P-nya. Kemudian kita ubah untuk saturation-nya. Saturation-nya kita ubah menjadi integral. Oke, ini kita ubah menjadi nilai I-nya. Kemudian kita konekkan untuk slider pada nilai integralnya. Oke. Ini kita ubah yang bawahnya juga. Setelah itu kita membutuhkan untuk blok MATLAB function, kemudian kita membutuhkan juga yang namanya delay. Kita ubah untuk value delay-nya menjadi -1 di sini.
kita hubungkan. Kemudian untuk MATLAB functionnya kita tuliskan untuk kodenya itu seperti ini untuk kodenya. Oke, jadi untuk kodenya seperti ini. Oke, kita hubungkan, kita lanjutkan untuk PID speed-nya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat untuk nilai D-nya. Kita ubah untuk saturation-nya menjadi derivatif oke, kemudian kita membutuhkan slider lagi. Kemudian kita hubungkan untuk slidernya dengan konstan pada derivatif. Sini kita ubah untuk namanya. Kemudian kita akan hubungkan lagi di sini. Di sini kita akan menggunakan delta time pada Goto. Kita ganti untuk Goto tag-nya menjadi delta time. Ini seperti ini. Oke, kita hubungkan lagi untuk yang derivatifnya.
Oke, setelah itu kita akan menggunakan yang namanya add. Di sini kita tambahkan menjadi 3 input. Kemudian kita masukkan untuk nilai I, kemudian nilai D-nya dan juga nilai dari P-nya. Oke, kemudian kita akan menggunakan goto. Kita ubah untuk goto tag-nya menjadi PID seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan goto lagi, kita ubah menjadi speak. Lalu kita hubungkan. Oke, jadi seperti ini untuk blok dari PID speak-nya. Kemudian kita akan lanjut ke PID posisi. Di sini sama saja. Hanya kita ganti untuk speed-nya menjadi encoder. Nah, jadi seperti ini untuk yang PID posisi, yang ini untuk PID speed-nya, dan yang ini untuk yang PID posisinya. Di sini kita tambahkan slider dulu, kemudian kita konekkan dengan ini. Kita konekkan semuanya. Oke, jadi seperti ini untuk yang PID posisi dan juga untuk yang PID speed. Oke, kemudian untuk grafiknya kita akan membuat bloknya. Di sini kita memerlukan goto. Menjadi SP, kemudian encoder, kemudian speednya, dan juga untuk errornya. Oke, di sini kita memerlukan display dan juga scope.
Oke, kita hubungkan dulu untuk masing-masing dari gotoknya. Oke, lalu setelah itu kita buat lagi untuk P, kemudian untuk I-nya, kemudian D, dan juga untuk PID-nya. Oke, jadi ini untuk melihat dari grafiknya dan juga nilainya. Kemudian ini untuk blok dari PID posisi dan juga PID speednya. Oke, kita tambahkan dulu. Oke, jadi seperti ini untuk simulasi dari blok PID speed dan juga untuk PID posisi. Oke, jadi ini adalah grafik dari PID speed, di mana ada SP, NC, speed, dan juga error. Untuk yang speed itu ada di kiri bawah, dia grafiknya akan terus naik seiring waktu. Kemudian untuk grafik lainnya di sini, misalnya ada SP, itu ada di posisinya ada di sebelah kiri atas. Kemudian untuk yang speed itu ada di kanan atas, di mana dia seperti bentuknya itu seperti kotak-kotak untuk grafiknya. Kemudian untuk yang error itu ada di sebelah kanan bawah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada grafik untuk PID posisi. Oke, di sini untuk grafiknya ada P untuk proporsionalnya, kemudian ada I untuk integralnya, kemudian D untuk derivatifnya, dan kemudian ada PID-nya. Oke, di sini untuk grafiknya jadi seperti ini. Dia grafiknya itu cukup stabil untuk grafik PID posisi ini, di mana P-nya itu minus 0,5, kemudian I-nya itu 0, D-nya itu minus 0,5, kemudian untuk PID-nya itu adalah minus 1. Sekarang aku digendong. Ini apa anjing? Bukan kamu itu. Mana ya?